Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban barakan fihi. Alhamdulillahil alamin nazala al-Qur'an wa faraqal insan allamahu bayan. Arafa an ummatul farq anzala al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-qa'il khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin ala sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun azan ya Allah wa iyyakum. Hafizani hafizakum rahimani wa rahmatullah. Segala puji milik Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala membahas ilmu Quran. Ini insyaallah kita punya beberapa pokok bahasan dan hari ini kita berjalan dua hal, online dan offline ya. Jadi jamaah online-nya di sini ada berapa ini? Sudah ada 16 peserta. Ini untuk ini santri-santri Mahathir Khas. Baiknya. Nah, apa yang kita bahas di kesempatan hari ini? Kita akan membahas beberapa hal. Pertama adalah tema besarnya ya, sejarah dan perkembangan ilmu qiraat. Ya. Sedangkan subtemanya nanti kita akan belajar kenapa Al-Quran diturunkan dengan sab'at ahruf. Ya, bagaimana dulu cerita Quran diturunkan, ya. Kemudian apa sih yang disebut dengan sab'atul ahruf, ya. 7 huruf bahasa kitanya kalau terjemahkan bebasnya ya. 7 huruf itu seperti apa? Kemudian rukun qiraat sahihah, qiraat bacaan Al-Quran yang benar itu rukunnya apa saja. Kemudian kita akan belajar tentang klasifikasi ragam qiraat beserta fase-fase pertumbuhan ilmu qiraat. Ya, dan terakhir kita akan mencoba berkenalan dengan 980 torik jalur-jalur periwayatan Al-Quran. Jadi kalau kita tanya misalnya, sudah hafal Al-Fatihah belum? Ya, kalau kita cek ternyata kita baru hafal 1 jalur. Ya, bacaan Al-Fatihah yang dibaca di imam kita di salat-salat kita harian kita itu ternyata baru 1 jalur periwayatan Quran. Jadi ada masih banyak ya, total berapa tadi? 980 jalur periwayatan Quran oleh para ulama ya, dikumpulkan sedemikian banyaknya. Baik. Nah, asal mula kenapa kita membahas hal seperti ini, sebenarnya amanah ya, amanah dari guru kami, Dr. Ki Haji Ahmad Fautoni LCMI. Jadi ini bukunya, kami dapat amanah untuk membumikan Quran itu dengan metode yang beliau ajarkan, ya, yaitu metode Mansura, yaitu 3 hal yang sangat penting dalam pembacaan Quran. Teorinya harus pas, ya, sesuai dengan warisan para ulama. Kemudian prakteknya juga harus sesuai dengan talaqi musafahah, ya, sesuai dengan jalur periwayatan dari guru-guru kita sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga beliau menambahkan kita harus paham. Nanti suatu kita akan perdalam tentang apa bedanya mushaf Indonesia dengan mushaf Timur Tengah. Ya, supaya kalau kita baca Quran Indonesia bisa, baca Quran Timur Tengah bisa. Ya, jangan baca Quran Indonesia bisa, udah tuh kaget. Ya, bahkan kemarin ada fenomena ada Quran dari Maroko ya, datang ke Indonesia, dibuka orang Indonesia bingung, ada pemalsuan Quran. Ya, kenapa? Karena cetakan Qurannya beda. Ya, huruf-hurufnya ada beberapa yang berbeda. Wah, mau didemo. Ya, ini penistaan Quran. Ya, ternyata itu adalah Quran
Quran riwayat yang lain. Ini supaya kita lebih dewasa. Ya, di Batam juga kejadian, ya. Ada Quran riwayat waris. Saya ada di rumah. Dicek nggak bisa baca, padahal sudah belajar Iqra, sudah lulus Iqra 6. Ya, ternyata setelah dicek loh, kok nggak bisa baca ini? Ya, wah ini pemalsuan Quran ini. Ternyata setelah dicek-cek lagi, itu Quran riwayat yang lain. Loh, Ustaz, berarti Quran ada banyak riwayat. Loh, Ustaz, berarti Quran bisa beda-beda. Justru ini rahmat, ya, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran dengan sab'atu ahruf, dengan riwayat yang berbeda. Tujuannya apa? Nanti kita akan bahas. Ya, jadi cerita mula kajian online kita itu dari pendalaman metode Maisuro. Ya, bagi yang ingin memiliki bukunya bisa hubungi admin. Ya. Nah, di kesempatan ini kita sebenarnya masuk ke sub 3 ya. Jadi ada di sini sekilas tentang kebaca enggak ya? Sekilas tentang ilmu qiraat. Ya, ilmu Rasul Utsmani atau apa nanti kita bahas, ilmu dhabat dan ilmu waqaf dan ibtida. Jadi ternyata banyak ilmu Quran. Kita dulu selesai Iqra 6 itu kayaknya udah canggih dah. Udah selesai belajar Quran ya, udah bisa baca, udah bisa tinggal ya poles-poles lah. Ternyata setelah kita gali ilmu Quran itu Masya Allah bagikan lautan samudra. Ya, yang secara periwayatannya saja, secara huruf-hurufnya, secara harokatnya saja, itu ternyata nggak selesai-selesai kita akan membahas sepanjang hidup kita, apalagi tafsirnya, ya, apalagi faedah-faedahnya, Masya Allah, ya, ilmu Quran itu ilmu yang sangat luar biasa. Dan perlu dicatat bahwa kebangkitan umat Islam itu sesuai dengan kebangkitan Quran. Ya. Jadi kalau umat sudah mulai serius dengan Quran, mulai sungguh-sungguh dengan Quran, mulai akrab dengan Quran, dekat dengan Quran, bahkan dijadikan Quran itu undang-undang kehidupan, ini potensi kebangkitan umat akan sangat dahsyat. Ya. Sebaliknya kalau jauh dari Quran, nggak peduli dengan Quran, ya, ilmu Quran tidak tersebar di masyarakat, ini tanda-tanda umat menjelang kehancuran. Oleh karena itu kita songsong generasi ke depan ini dengan generasi Qurani yang mau serius untuk belajar Quran. Baik. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u akharin. Allah Subhanahu wa taala wa yad'u akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat, ya, suatu kaum, kemuliaannya itu dengan Quran. Sebaliknya, yang jauh dari Quran, yang tidak mau berpegang kepada Quran, maka Allah akan hinakan. Dulu tentara salib waktu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, ya, itu rapat besar. Bingung mereka, kenapa mengalahkan umat Islam itu susah. Ya, perang dengan senjata yang lengkap, dengan strategi yang mantap, kita kalah. Apa ini masalah? Dicari, dikorek-korek, ya, dikirim utusan, masuk ke kaum muslimin, ya, diperiksa, ternyata apa coba rahasianya? Di setiap rumah-rumah umat Islam, ya, selalu banyak menghafal Quran. Ya, para mujahid itu ternyata pada hafal Quran. Dan orang kalau sudah hafal Quran itu, ya, sudah menyelami kehidupannya dengan Quran, itu punya mati aja. Ya, makanya kalau pas perang itu senang gitu, ya. Ketika perang itu udah mati senang gitu. Ya. Jadi hidupnya itu sudah indah. Bahkan ketika matinya saja dia sudah merasa rela, merasa ridho, bahkan rindu dengan Allah Subhanahu wa taala karena sudah biasa akrab dengan kalam-kalamnya. Ya, maka ketika matinya saja sudah senang, apalagi hidupnya. Ya. Jadi orang kalau sudah senang mati, misalnya ditanya, "Anda senang mati enggak?" Takut saya. Semua orang takut mati. Ya. Tapi orang-orang yang sudah akrab dengan Quran, itu mati itu indah. Kenapa? Karena langsung ketemu dengan yang melafalkan kalam-kalam ilahi Allah Subhanahu wa taala. Bisa ketemu, bisa dekat, bisa Allah. Maka kejayaan umat adalah dengan Quran. Baik. Nah, sebagai pendamping bahasan kita, ya, kami kalau di yang online ini bisa melihat
kami mengambil rujukan sebuah kitab namanya Ahsanul Bayan, ya, Syarah Turuq At-Thayyibah. Ini yang online kelihatan ya. Kira-kira yang online ada yang bisa menanggapi nggak biar kelihatan ada makhluknya. Boleh bersuara memberikan tanggapan yang online. Belum kelihatan, Ustaz. Belum kelihatan, Ustaz. Belum, sebentar. Baik, sudah? Sudah kelihatan, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi bahasan kita pendampingnya selain buku Maisuro adalah kitab Ahsanul Bayan, ya. Kitab Ahsanul Bayan, nanti PDF-nya bisa di share ya. Baik. Nah, ilmu yang paling mulia ya, di muka bumi ini adalah ilmu Quran. Hukum-hukum, kemudian cara bacanya, kemudian bagaimana mentilawahkan yang benar, ya, faedah-faedahnya dan seterusnya. Ini ilmu yang sangat mulia sehingga hari ini kita sedang bermajelis yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan yang besar. Baik, karena waktu yang terbatas kita cepat-cepat aja ya tentang mukadimah bagaimana cerita Quran bisa sampai ke hadapan kita berupa mushaf-mushaf yang sangat indah. Ya. Jadi dulu Quran itu bisa sampai hari ini jadi mushaf yang mudah kita baca, itu ceritanya panjang dan berdarah-darah. Ya. Makanya kalau ada mushaf itu kita harus menghargai betul. Ya. Ini perlambang perjuangan para ulama terdahulu. Makanya saya sedih kalau ada santri nggak peduli dengan mushafnya, gitu, naruh sembarangan. Ya. Di situ melambangkan perjuangan ulama dari zaman guru-guru kita ya, termasuk di sini Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA. Ya, beliau yang berjuang salah satunya ya Lajnah Pentasih Quran itu menjadikan Quran Indonesia itu mudah dibaca oleh rakyat Indonesia, itu panjang perjuangan. Dan perjuangan itu belum selesai. Ya, perjuangan untuk menjadikan Quran bisa totalnya sesuai ya 100% sesuai dengan ilmu-ilmu Quran ini masih belum selesai. Ini sekedar bocoran atau mungkin bisa nanti dikoreksi bila ada kesalahan ya. Sekaligus tambahan semangat buat santri-santri juga para yang online ya. Menurut berita yang kami dapatkan ya, guru kami beliau termasuk anggota Lajnah Pentasih Quran Indonesia, itu beliau baru bisa mengatakan 90% yang sesuai dengan Rasul Usmani. Ya, jadi masih ada banyak hal yang harus kita gali lagi ya supaya Quran Indonesia ini bisa 100%. Apa buktinya? Silahkan Anda bawa Quran ke Indonesia ya, dibawa ke Mekah, ke Madinah, itu kalau dicek diumpetin. Diumpetin ya. Berarti yang benar yang sana belum tentu juga. Ya. Ada ilmunya. Nah, ilmunya ini harus muncul ulama-ulama yang menggalinya. Ya. Mana yang salah? Bukan yang salah, bukan. Ya, karena begini, Al-Qur'an itu turun dengan talaqi. Ya, dengan suara, bukan dengan tulisan. Ya, tulisan itu membantu. Nah, ketika ditulis di zaman Utsman bin Affan, nanti kita akan cerita ya. Ini mukadimah dulu. Ketika ditulis, ya, sepakatlah tulisannya seperti ini. Dan ada dua madhab. Jadi Quran itu punya dua madhab penulisan. Penulisan Quran punya dua madhab. Yang pertama Abu Amr Ad-Dani, yang kedua muridnya Abu Dawud. Yang kemarin belajar sanad itu kenal. Ya. Nah, apa yang beda? Sedikit-sedikit saja. Misalkan ada alif, ya, misalkan ada apa yang tertulis sebelah sini tidak, ya. Nah, itu butuh perincian, ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa sampai sana ilmu kita, ya. Baik. Nah, untuk Quran Indonesia, ya, itu ceritanya dulu awalnya Quran Kudus. Quran Kudus itu masih kruwel-kruwel. Sekarang juga kruwel-kruwel, tapi lebih kruwel-kruwel yang zaman dulu. Ya, itu dari Bombay, ya, dari India ke arah sana ya. Nah, kemudian oleh Lajnah Pentasih Quran diperbaiki supaya sesuai dengan Rasul Usmani, ya, sampai beliau pernah cerita ya, Dr. Ahmad Fatoni,
untuk bisa mengoreksi satu huruf dalam mushaf Indonesia itu butuh seminar dan perdebatan yang panjang. Ya, sehingga beliau menitipkan pesan kepada murid-muridnya, lanjutkan perjuangan. Ya, karena kalau kita merubah Quran Indonesia tanpa ilmu, ya, tanpa dulu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, bisa demo lagi. Ya, baik. Nah, jadi Al-Quran itu sejarahnya itu unik, ya, baik secara penulisannya, pembukuannya, ya, termasuk akurasi pembaca dan hafalan, karena Al-Quran itu dulu dari mulut ke mulut. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalamullah, ya, kepada Jibril Islam itu juga talaqi. Ngaji setoran, ya, dibacakan kepada Jibril Islam. Makanya seringkali kalau saya ada pengajian Quran itu, ketika ditanya misalnya cita-cita apa yang ingin diwujudkan, ya, pengen suatu saat di surganya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan langsung kalamullah dari Allah Jalla wa ala. Gimana rasanya? Ya, langsung mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Keindahan luar biasa. Yang sudah dapat siapa? Jibril alaihissalam. Karena Jibril alaihissalam mengajarkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga talaqi. Ya, bukan dengan langsung dadanya penuh Quran, enggak. Ya, dibacakan, ya. Ingat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pertama kali turun? Apa firman Allah pertama? Iqra, baca. Ya, dibacakan. Rasul diminta untuk apa? Menirukan. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Per huruf, per harokat, ya, per kalimat-kalimat dibacakan tartil dengan bacaan yang paling fasih menurut bahasa Arab. Ya. Baik. Nah, sehingga generasi-generasi berikutnya belajarnya juga begitu. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu ketika Ramadan akhir-akhir, ya, tahun-tahun terakhir menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, talaki dengan Jibril itu sampai full sebulan Ramadan jangan diganggu-gugat. Beliau bikin kayak kemah gitu, ya. Kemudian ngumpat juga. Ngapain? Lagi dengan Jibril. Ngecek bacaannya, ya, dengan sab'atu ahruf, semua qiraat. Ya, ada berapa tadi? Toriknya 980 torik. Ya, nanti di kitab ini dijelaskan. Baik, ya. Nah, talaki ini terus-menerus sampai dengan hari ini, sampai dengan, ya, akhir zaman nanti sebelum Quran dicabut, ya, mushafnya maupun lafaz-lafaznya dari dada-dada manusia. Tanda kiamat itu, hancurnya dunia semesta itu, tanda besarnya salah satunya adalah tidak lagi ada Al-Quran, mushaf maupun hafalan dalam dada-dada umat manusia. Ya, makanya penghafal Quran sebenarnya termasuk penunda kiamat. Ya, jadi kalian ini, ya, santri-santri itu punya tugas, ya, menunda kiamat. Caranya gimana? Simpan Al-Quran dalam, ya, selama ada Al-Quran dalam dada, mudah-mudahan Allah jaga alam semesta. Baik. Nah, ini, ya, ciri khas talaki, ciri khas dari mulut ke mulut periwayatan Quran. Ini ciri khas kitab Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi Injil ada talaki nggak? Nggak ada. Taurat nggak ada. Zabur nggak ada. Padahal Nabi Daud alaihissalam, kitabnya Nabi Daud apa? Kalau Injil Nabi Isa alaihissalam, kalau Taurat Nabi Musa alaihissalam, kalau Zabur Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu kalau baca Zabur, ya, baca kitab sucinya, kalau kita baca Qurannya gitu, itu sampai burung-burung yang lewat kalau mendengarkan bacaannya Nabi Daud alaihissalam itu nggak jadi terbang lagi, ya, langsung nyamper. Ada burung itu dengerin bacaannya Nabi Daud alaihissalam, dia udah nggak ada niat lagi ke tempat lain, langsung, ya, menuju Nabi Daud alaihissalam untuk mendengarkan bacaannya Nabi Daud alaihissalam.
Bahkan gunung-gunung ya tunduk, waduh, merinding dengan bacanya Nabi Daud alaihissalam. Saking indahnya, makanya beliau itu dikenal sebagai seruling Daud. Saking suaranya sangat indah. Mudah-mudahan bisa ketemu Nabi Daud alaihissalam ya. Talaki Zabur, keren ya. Baik ya, sehingga ciri khas dari Quran itu ditalakikan mulut ke mulut oleh guru-guru kita ya, sampai kepada kakek guru, sampai buyut guru itu, sampai atas guru kita, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada kertas ya, yang ada apa? Tulang, batu ya, ditulis di sana. Bahkan di pelepah kurma dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, marhalah periwayatan Quran secara lisan ke lisan ya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu jenis bacaan ya, ketika perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga dekat Anda. Jadi perintah pertama Quran itu kepada keluarga dekat ya, makanya usahakan ketika kita sudah dapat Quran ya, usahakan obrolan kita dengan orang tua, obrolan kita dengan saudara kita ya, kakak adik ya, obrolan kita dengan teman dekat ya, usahakan ketika sudah ada Quran dalam dada, kalau bisa obrolannya adalah Quran. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, Nabi SAW kemudian mengumumkan kepada Quraisy tentang adanya wahyu Allah berupa Quran. Dakwah panjang ya, sirah nanti urusannya. Singkat cerita, banyak umat yang kemudian masuk Islam. Ya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dulu, beliau kalau baca Quran itu pasti nangis. Mewek, tahu mewek. Satu ayat itu nggak bisa panjang-panjang, ya, baca lagi sampai beliau itu dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, Anda nggak boleh baca Qurannya di mana? Anda kalau mau ibadah di rumah aja, kayak disegel gitu. Sampai kemudian beliau baca, bikin semacam musola di depan rumah, ya, beliau mulai baca Quran, itu orang-orang tua, ya, emak-emak, orang-orang muda itu dengarkan, apa ini? Ini belum pernah kami mendengar bacaan bahasa Arab, ya, syair bahasa Arab yang kayak begini. Ya, saking indahnya, aslinya indah ya, kita aja yang kurang. Ya, saking luar biasa indahnya, musuh-musuh Islam Abu Jahal, ya, Abu Lahab itu terkesima dengan Quran. Bahkan ya, Abu Jahal itu pernah janjian sama temennya. Ya, ini kalau kita terus-terusan kedengeran oleh kita Quran, kita bisa ikut Muhammad. Awalnya sekarang nggak boleh kita dengerin. Ya, janji ya kalau dengerin gitu kan. Suatu ketika namanya orang udah kadang mendengarkan yang indah kan pengen. Ya, akhirnya deket mendekati rumah Nabi SAW, dengerin Quran. Kangen gitu kan. Nah, temennya juga gitu. Ya, ngumpet-ngumpet gitu kan. Ketemu lagi, loh, kamu di sini ngapain? Enggak, ketahuan sama-sama. Nah, kita janji lagi nggak boleh. Jadi bayangkan ya, Abu Jahal itu sampai apa? Sampai senang dengan Quran. Makanya kalau ada umat Islam nggak senang Quran, dia lebih parah dari Abu Jahal. Ya, Abu Jahal aja senang apa? Senang Quran. Jangan sampai kita melewati Abu Jahal ya dalam hal kejahalannya ya. Kalau melewati Abu Jahal jadi kakek jahal ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya, mendakwahkan Quran ini ke tidak hanya kerabatnya, ya, tapi mulai kemana? Keluar. Nah, disitulah mulai kabilah-kabilah yang lain. Ya, kabilah yang lain dengan ngikutin lahjah Quraisy maka terasa berat. Ya, makanya Rasulullah SAW ya disebutkan di sini. Setelah hijrahnya Nabi SAW ila Madinah,
wa dukhulul qabail al-arabiyah, maka semua kabilah-kabilah Arab itu masuk Islam, ya. Singkat cerita, Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan umatnya supaya Quran diturunkan dalam sab'atul ahruf. Jadi sab'atul ahruf itu ceritanya permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatnya beliau, rahimnya beliau, sayangnya beliau kepada umat supaya umat mudah baca Quran, ya, khususnya kabilah-kabilah Arab, maka minta sab'atul ahruf. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Aqra'ani Jibril ala harfin. Jibril membacakan kepadaku Quran dalam satu huruf, satu model bacaan. Faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Ya. Bolak-balik. Ya, jadi enggak langsung jreng Quran itu sab'atul ahruf gitu enggak. Ya, pertama minta satu, kemudian datang kabilah yang lain. Wah, kabilah yang lain begini nih, logatnya ya, gaya bahasanya ya, dalam mengungkapkan satu kalimat dengan kalimat yang lain ada perbedaan. Jibril minta ini ada lagi kayak gini. Naik lagi ke langit. Ya, kemudian apa? Balik lagi ke bumi menerangkan tentang model bacaan yang lain. Terus minta lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Sampai terkumpul yang namanya apa? Sab'atul ahruf. Dan dari sab'atul ahruf ini mencakup semua jenis kabilah-kabilah Arab. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, inni bu'istu ila ummatin ummiyina minhum al-ajuz wasyaikhul kabir wal gulam wal jariyatu war rajul alladzi lam yaqra kitaban qattun." Qala ya Muhammad, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah minta ke Jibril, ya Jibril, saya ini diutus untuk umat yang ummi. Umat yang ummi ini ada dua tafsiran. Yang pertama, ummi nggak bisa baca. Ya, mana yang kedua, nggak pernah baca Quran, kitab-kitab sebelumnya. Baik. Di antara kaum yang ummi ini ada yang ajus, ada yang kakek-kakek, ya, ada yang sudah lemah, ya, ada syekhul kabir sudah sepuh, ya, ada juga anak muda, ya, ada juga para budak, ya. Terus ada juga laki-laki yang tidak pernah baca buku, kalau dulu nggak ada buku, ya, baca tulisan sedikit pun, ya. Maka Jibril SAW menjawab, ya Muhammad, wahai Muhammad, innal Qur'ana, Quran itu diturunkan dengan berapa? Sab'atul ahruf. Ala sab'ati ahruf. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat yang lain juga dengan sab'atul ahruf. Ya, belajarnya sab'atul ahruf, mengajarkannya juga sab'atul ahruf. Nah, di kalangan sahabat ada yang diajarkan banyak, misalnya beberapa, gitu kan? Ada yang satu sahabat diajarin satu doang, ya. Sahabat yang lain ada yang mungkin 2, 3, ya, 3 model bacaan. Ada yang macam-macam sahabat, ya. Kadang Rasulullah menyesuaikan dengan bacaan kabilahnya sahabat tersebut. Ya, tapi ada beberapa sahabat yang bacaannya itu bermacam-macam. Sekarang saya tanya, bacaan kita hari ini, ya, riwayat Hafs, Thoriq Syatibiyah, itu sahabatnya kira-kira siapa saja? Yang online boleh menjawab. Biar tahu ya, bacaan kita itu dari sahabat siapa saja. Nggak kenal Ustaz. Biar kenal ujung guru kita di kalangan sahabat itu siapa gitu. Setelah Nabi SAW itu ada siapa saja bacaan yang membaca dengan seperti kita. Yang online boleh menjawab. Utsman, baik. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Utsman bin Affan. Ubay bin Ka'ab. Kemudian Abu Darda bin Mas'ud. Ya, jadi riwayat Thoriq Syatibiyah kita itu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Ya, ini boleh dibilang riwayat yang paling kuat
ya, jalur sanad yang paling kuat di dunia itu ketika sumbernya Thariq Syatibiyah sampai kepada 4 sahabat ini. Ustaz, sahabat yang lain gimana? Ada, ya, tapi bisa jadi riwayat yang lain. Ya, bisa jadi terus sahabat-sahabat ini meriwayatkan yang lain enggak? Bisa jadi juga meriwayatkan yang lain. Tapi untuk bacaan kita jalur ujung sahabat-sahabatnya ada. Baik, kita lanjut. Nah, yang paling terkenal ya kisah tentang Umar bin والطير وألنا له الحديد. Nah, Umar bin Khattab ya pernah mengatakan sami itu Hisham bin Hakim yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab pernah mendengar sahabat Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda bacaannya dengan bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada saya. Ya, maka kemudian Umar yang waktu itu mendengar bacaan kayak gitu, wah, muarah. Ya, tahu sendiri Umar ya, kalau soal agama kok bikin gara-gara, wah, bisa dipenggal kepalanya. Ya, muarah, diseret ya sahabat tersebut ya, diadukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini bacaannya beda dengan bacaan saya. Ya, Quran yang diajar, yang saya dapatkan dari Nabi SAW itu kok beda dengan Qurannya dia. Terus kemudian Nabi SAW, wahai Umar, baca mana bacaan yang dimaksud? Ya, dibacakan oleh Nabi SAW. Betul, begitulah Quran diturunkan. Terus sahabat yang lain, siapa yang namanya? Hisham. Ya, Hisham bin Hakim. Coba Hisham, baca bacaan. Betul, begitulah Quran diturunkan. Umar kaget. Oh, ya, semenjak itu Umar jadi sadar, tahu bahwa bacaan riwayat Quran itu ada beberapa macam. Nah, berarti ya sab'atu ahruf sudah menjadi kesepakatan ulama, sudah menjadi ijma. Ya, tidak ada perbedaan bahwasanya Quran itu diturunkan dengan sab'atu ahruf. Nah, apa makna sab'atu ahruf? Para ulama punya banyak pendapat. Ada 35 pendapat tentang makna sab'atu ahruf. Yang paling mendekati penjelasannya adalah yang dipilih jumhur ya, pendapatnya Abu Fadl Ar-Razi. Bahwa ini dimaksud dengan sab'atu ahruf atau 7 bentuk ya, 7 wajah adalah mencakup 7 hal ini. Ya, mencakup 7 hal ini. Pertama, perbedaan dalam isim, ada mufrad, musanna, jamak ya. Yang kedua, perbedaan dalam bentuk fiil, ya, madhi, mudhari, amr, misalnya Rabbuna ba'id dengan Rabbana ba'id. Nah, beda kan? Beda harokat. Yang ketiga, perbedaan dalam bentuk i'rab. Rafa'nya, nasabnya, jarnya, jazmnya, ini bahasa Arab ya. Yang keempat, perbedaan dalam nakis dan ziyadah. Ada yang ketambahan wawu, ada yang nggak ada wawunya, ada yang ada alifnya, ya, ada yang nggak ada alifnya dan seterusnya. Yang kelima, perbedaan dalam bentuk takdim dan takhir, ya. Misalnya kalimat fayuk caluna waya keculun, ya, bisa dibaca juga dengan faya keculuna wayu kecalun. Ya, jadi mereka membunuh, sebagian terbunuh. Ada yang terbunuh dulu, terus sebagian lagi membunuh. Nah, masalah bunuh-membunuh, terkadang kalimatnya bisa beda mana yang duluan. Baik. Yang keenam, perbedaan dalam tabdil, penggantian. Misalnya nungsizuha, ya, dibaca bisa dengan nungsiruha, zai bisa dibaca ro. Karena dulu Quran nggak ada titiknya. Ya. Quran di zaman Rasulullah SAW, bahkan Utsman bin Affan itu tidak ada apa? Titik, nggak ada harokat. Ya. Nah, guru kami, Kiai Ahmad Fatoni pernah menjelaskan ya, kenapa butuh titik, kenapa butuh harokat. Jadi ada satu raja, ya, mengirim utusan ke raja yang lain. Dulu kan kerajaan itu kan bermacam-macam, ya. Dikirimlah dengan kalimat iqbalu. Maksudnya apa? Utusan ini tolong terima. Ya. Dibaca oleh raja yang lain. Uqa dulu.
Iqbalu dengan uktulu tulisannya sama nggak? Sama, beda, nggak ada titik, nggak ada harokat. Ya akhirnya dibunuh itu tulisan, jebret, gitu kan. Wah, sampailah beritanya, oh nggak uktulu, tapi apa? Iqbalu ya. Maka titik harokat itu pernah menumpahkan darah. Gara-gara apa? Titik dan harokat. Makanya sekarang kita ini ada titiknya, ada harokat itu harus bersyukur banget. Ya, sebab pengorbanan itu darah-darahan itu. Ya, nyawa taruhannya untuk bisa apa? Dapat titik dan dapat harokat. Ya, maka hargai Quran dengan penghargaan yang sebesar-besarnya. Baik. Nah, yang ketujuh adalah perbedaan dalam bentuk dialek, lahjah. Ya, imala, wadduha, ada yang wadduhai, wadduha, semacam itu. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف. Cari yang lain. Ya, terima kasih. Ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nahnya gitu kan. Tadi walad dhalina. Amin. Kita dengar. Nah, ada nih. Ya, itu juga diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita Al-Fatihah udah hafal belum? Udah, pede banget ya, padahal baru sebagian. Ada bacaan yang lain yang kita belum pernah membaca. Nah, para ulama lajnah daimah misalnya ya, Syekh Shalih Fauzan, untuk bacaan imam sebaiknya itu bacaan apa? Riwayat Hafs Tariq Syatibiyah. Ya, kecuali misalnya pesantren kita khusus ya enggak apa-apa lah ya, supaya enggak ada fitnah. Ya, jangan-jangan masyarakat langsung baca riwayat yang lain, oh bukan masyarakat. Ya, tayyib. Jadi clear ya tentang sabatu alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misbah. Ya. Iklan. Kok jadi keluar? Maaf, bisa masuk lagi tadi yang kepencet. Baik, ada pertanyaan boleh? Yang online boleh? Ya Ustaz. Kalau ada yang bertanya boleh, silakan. Nah, Anda mau nanya Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz wa barakallahu fikum. Tadi Ustaz yang makna ke-6 dari bacaan dari maksud sabat ahruf itu apa Ustaz? Penggantian huruf. Yang nomor 6 tabdil. Tabdil penggantian huruf atau kata ya. Jadi misalnya nusizuha dibaca zai. Ya, riwayat yang lain nushiruha dibaca ro. Baik Ustaz. Nah, baik. Apa Ustaz? Mau tanya yang nomor 5-nya apa Ustaz? Syukron Ustaz. Nomor takdim takhir. Ya, ada takdim, ada takhir. Mendahulukan satu kata dengan yang lain. Misalnya fayuqtaluna wa yaqtulun. Bisa dibaca juga dengan fayaqtuluna wa yuqtalun. Ini harus ada contohnya. Kapan-kapan nanti saya contohkan ya. Jadi yang membunuh dulu atau terbunuh dulu gitu kan. Bisa juga dengan terbunuh dulu atau dengan membunuh. Jadi satu kata yang bisa dibaca dengan dua cara. Ya. Tulisannya sama, bedanya titiknya. Nah, titik-titik inilah kemudian muncul namanya ilmu dhabt. Yang keempat, naqis dan ziyadah. Misalnya wa qalu takhadha. Nah, di situ ada waw, ada alif. Ya. Riwayat yang lain ada yang tanpa wawu, riwayat yang lain ada yang ketambahan wawu. Secara tulisan bacaannya sama, tapi ada yang ada wawunya, satu lagi nggak ada wawunya. Nah, ini nanti contoh kecil aja ya, contoh pendalamannya nanti di kesempatan yang lain insyaallah. Itu Bunda. Baik. Apa Ustaz?
Silakan. Itu yang perbedaan tafdil itu kan penggantian huruf. Nah, Artinya itu sama nggak, Ustadz? beda. Nggak diganti. Oh, beda arti. Beda arti, tetapi satu cerita yang saling berkaitan yang tidak berlawanan. Jadi penambahan makna yang semakin memperdalam faedahnya, begitu. Nah, Ustadz. Ya. Syukran, Ustadz. Nah, Afwan. Ustaz, Tafadhol, silakan. ya, tadi Ustaz yang kan itu di tujuh makna kan dari sebat huruf itu yang dipilih oleh jumhur Ustaz. Itu yang dijawab oleh yang siapa Ustaz? Yang Ustaz tadi Abu sebutkan. Al-Fadl Ar-Razi. Ada 35 pendapat para ulama dengan segala macam, ya, disimpulkan oleh jumhur, diambil bernama Al-Imam Abu Al-Fadl Ar-Razi. Ustaz, jazakumullah khairan. Cukup ya, lanjut kita ya. Nah. Nah, qiraah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka para sahabat ya belajar kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah, nggak ribet. Kenapa? Setiap kabilah dapat bacaan sesuai dengan kabilahnya, beres. Ya. Nah biasanya Rasulullah SAW memberikan wewenang ya untuk belajar Quran kabilah ini, silakan belajar ke sahabat ini. Ya di antaranya terkenal misalnya Ubay ya bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, ya bin Mas'ud. Terkadang sahabat ini diberikan beragam bacaan sehingga beliau menunjuk, "Woi, kalau mau belajar Quran ke sini ya." Ingat di zaman Nabi SAW sahabat itu masih sedikit waktu masih Mekah. Ya kan? Ngajarinya masih enak. Ketika di Madinah udah mulai tuh rombongan, ya. Setelah Fathu Mekah, berapa sahabat? Ratusan ribu. Sehingga nggak mungkin beliau talaki satu-satu. Ya, maka yang terjadi apa? Beliau mewakilkan ke sahabat-sahabat tertentu yang mentalakikan kepada umat. Nah, waktu itu gampang talaki, sama-sama Arab, gitu kan? Ya. Maka terjadilah di zaman Rasulullah masih di zaman Rasulullah SAW ya, itu ada penulisan Quran. Ya, jadi sahabat sekretarisnya Nabi SAW itu ada namanya sahabat siapa? Zaid bin Sabit diantaranya. Zaid bin Sabit pernah berkata, "Kuntu aktubu al-wahya inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Zaid bin Sabit menulis wahyu di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendiktekan ya, huruf per hurufnya. Kemudian Zaid bin Sabit diperintahkan, "Hai Zaid, sudah ditulis, sudah ya Rasul, baca." Ya, jadi beliau mentalakikan suara, ditulis, kemudian Zaid bin Sabit membacakan tulisannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila di dalamnya ada keterjatuhan, ya, kesalahan sedikit misalnya, beliau membenarkan yang benar begini. Ya, setelah semuanya bacaannya persis, ya, antara tulisan dengan yang dibacakan oleh Zaid bin Sabit kepada Nabi SAW dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barulah tulisan tersebut diedarkan keluar. Ya, jadi zaman Nabi sudah ada penulisan Quran, tapi terbatas, hanya sahabat-sahabat terpercaya saja. Ya, baik. Nah, ditulis gimana? Kadang di batu, kadang di kulit binatang, ya, kadang di pelepah kurma, ya, kadang di tulang. Ya, zaman dulu nggak bisa nulis. Ya. Sekarang, alhamdulillah kita tulisan berlimpah. Ya, bahkan bisa dengan online, bisa ke seluruh dunia. Dakwah kita, masya Allah, ini kesempatan untuk berjuang terbuka lebar. Baik.
Nah, di zaman Nabi Islam tulisannya belum dibukukan, belum ada namanya mushaf Quran, hanya lembaran-lembaran ya, hanya suhuf ya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, singkat cerita, namanya penghafal Quran itu tuh pengennya mati aja. Ya, jadi kalau penghafal Quran masih pengen hidup ini belum bener ngafal Quran. Jadi yang dipikirkan itu gimana supaya mati enak. Kenapa? Kalau mati aja udah enak, apalagi hidup gitu. Jadi penghafal Quran itu ketika lihat matahari terbit itu bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Mati aja enak, apalagi hidup gitu. Makanya penghafal Quran harus bahagia. Ya, kalau penghafal Quran nggak bahagia, harus levelnya dinaikkan lagi. Ya, yang belajar Quran juga begitu ya, yang online misalnya ini ya. Rasakan ketika mau belajar itu udah bahagia nih. Saya waktu belajar ya merasakan ketika ketemu dengan Ki Hasyim Shafo misalnya bertalaki dengan beliau, melihat wajah beliau saja itu sudah sumringah. Melihat Ki Ahmad Fatoni ya, bisa setor, bisa mendengarkan bacaan beliau, kita menirukan ya, kita dibenarkan yang ini ya. Itu rasanya tuh kayak surga dunia. Ya. Bahagia sekali. Makanya mohon doanya ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan guru kami Ki Hasyim Shafo supaya kembali bisa mengajar, bisa bertalak lagi kembali dengan murid-muridnya. Baik, nah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, para penghafal Quran yang sudah hafalannya banyak paling senang berjihad. Ini sepeninggal Nabi Muhammad SAW ya. Waktu itu penggantinya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Pengennya jihad, pengennya perang biar cepat mati. Matinya mati syahid, udah hafal Quran mati syahid lagi, Masya Allah. Ya, sampai kemudian terbunuh di perang Yamamah. Ini ada 300 lebih sahabat penghafal Quran yang syahid gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Al-Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Bapak, ya Khalifah Rasul, ini bahaya ini. Ya, Quran bisa hilang ini. Kalau penghafal Qurannya apa? Senang mati. Ya, terbunuh, banyak yang syahid. Maka harus dibukukan. Ya, jadi ide pertama yang pengen menyampaikan adanya mushaf Quran 30 juz siapa? Ya. Abu Bakar As-Siddiq menolak. Ya, enggak pernah datang Rasul. Enggak terus sampai kemudian ya singkat ceritanya hadisnya panjang. Kalau yang online mungkin bisa menyimak hadisnya ya. Sampai luluhlah hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan rayuannya Umar, ya, maka ditulislah Quran 30 juz ya, dalam satu mushaf, disimpan sampai Hafsah. Ya, disimpan di sana, maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "A'dhamun nas fil masahifi ajran Abu Bakar." Yang paling besar pahalanya dalam permushafkan Al-Quran adalah siapa? Abu Bakar. Huwa awwalu man jama'. Beliaulah yang pertama kali mengumpulkan, menjadikan satu dalam sebuah kitab Al-Quran Al-Karim ada dalam satu mushaf Al-Quran. Nah, jadi kita kalau kemudian ngaji dengan apa? Dengan Quran gitu ya, satu mushaf. Siapa yang paling besar jasanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Makanya beliau itu, imannya beliau itu ya, dibandingkan dengan umat seluruhnya itu seimbang. Imannya satu orang, gitu kan, dibandingkan dengan umat itu hampir seimbang. Ya, saking besarnya pahala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, di mana-mana negeri itu masuk Islam. Maka setiap ada wilayah yang berhasil dibebaskan oleh tentara Islam, ya, maka di sanalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengirim untuk mengajarkan Quran. Ya, mengirim sahabat untuk mengajarkan Quran. Jadi pembukaan Islam di berbagai daerah itu identik dengan guru Quran, gitu. Ya, kalau guru Qurannya kuat,
maka wilayah itu akan kuat Islamnya. Tapi kalau nggak ada guru Qur'annya, aduh masalah. Ya, makanya kebangkitan umat itu identik dengan Quran. Maka kita harus membangkitkan umat ini ya dengan Quran, nggak bisa dengan yang lain. Baik, ya. Misalnya di sini dikatakan Umar mengirim Abu Musa al-Asy'ari ke Basrah ngajarin Quran. Kemudian mengirim Abdullah bin Mas'ud ke Kufah ngajarin Quran. Muad bin Jabal ke Palestina ngajarin Quran. Ubadah bin Samit ya ngajarin Quran. Abu Darda ke Dimas itu Damaskus, Suriah hari ini. Yang ngajarin Quran dan seterusnya. Ya, setiap wilayah ada guru Quran. Nah, selanjutnya barulah di zaman Utsman bin Affan Quran dicetak ulang. Ya, Quran dibikin beberapa mushaf. Di zaman siapa? Utsman bin Affan. Kenapa? Karena ketika itu ya, sahabat ketika mengimami suatu kaum ya, bacaannya beda dengan yang dimakmumi. Ya, akhirnya terjadi perbedaan, terjadi perdebatan luar biasa sampai hampir mau bunuh-bunuhan. Di sebelah sana juga sama, ya, ada tentara jadi imam, makmumnya Qur'annya beda, kabilahnya beda. Ya, terjadilah hampir perkelahian segala macam. Maka ketika itu ya diputuskan oleh Utsman bin Affan, singkat cerita, untuk membuat mushaf Quran, dibikin namanya mushaf induk. Ya. Beliau kemudian membuat satu tim, Zaid bin Sabit dan yang lain, untuk menuliskan Quran, diambilkan tadi Quran dari zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Hafsah ya. Kemudian ditulis lagi, bukan difotokopi, bukan ya. Karena Quran itu dengan sab'atul ahruf, maka tulisannya dibikin supaya bisa dibaca oleh semua lahjah. Contoh, Maliki Yaumiddin, itu bacaan kita. Ya. Bacaan yang lain bisa juga dengan Maliki Yaumiddin, itu riwayat yang lain. Ya. Maka supaya dua-duanya ini ketampung dalam satu mushaf, dibikinlah mannya pendek, kemudian langsung lam, langsung kaf. Aduh, baca panjang gimana? Tinggal dikasih tanda apa? Kalau mushaf Indonesia fathah berdiri, kalau mushaf Timur Tengah ada alif kecil. Apa bedanya fathah berdiri dengan alif kecil? Pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Insya Allah nanti kita detailkan di pertemuan yang akan datang. Bedanya mushaf Indonesia dengan mushaf Timur Tengah. Baik, ya. Jadi nanti akan ada bacaan-bacaan yang secara tulisan garis-garisnya sama, tetapi secara titik, secara panjang, secara harokat bisa berbeda. Tapi semua sudah dirangkum, dibikin supaya mushaf-mushaf ini mencakup semua jenis bacaan. Dan bisa jadi mushaf yang sini beda dengan mushaf yang lain. Karena ada beberapa mushaf. Ini panjang ceritanya. Untuk meningkat waktu, Intinya semua bacaan Quran yang mutawatir sanadnya itu adalah bagian dari sab'atul ahruf. Ya, jadi kalau ada perdebatan segala macam, ya pokoknya itu benar selama sanadnya benar, mutawatir, ya diyakinkan yang datang dari Rasulullah SAW, itu bagian dari sab'atul ahruf. Oke, clear di zaman Utsman bin Affan ya. Ada beberapa kitab suci, maksudnya kitab induk. Beliau menuliskan riwayat yang paling banyak itu 8. Ya, dalam Tajid Musawwar ya digambarkan peta-petanya. Ada yang dikirim ke Basrah, ada yang ke Kufah, ya, kemudian ada yang ke Mekah, ke Madinah,
dan beberapa riwayat lain untuk di Madinah ada sendiri ya, satu mushaf tersendiri yang dipegang oleh Utsman bin Affan ya, dan juga untuk masyarakat Madinah. Jadi ada kitab-kitab induk dan setiap mengirim mushaf-mushaf Quran itu selalu ada gurunya. Ya, jadi mushaf Quran itu selalu ada guru-gurunya. Baik. Nah, fase berikutnya adalah fase meletakkan titik. Ya. Setelah orang-orang non-Arab banyak yang masuk Islam, mereka kesulitan untuk baca huruf Arab. Kalau orang Arab ada garis-garis bisa baca, gitu kan? Tapi kalau orang non-Arab, wah ini titiknya yang mana ya? Dulu nggak ada titik, gimana bacanya? Ini ba atau ta atau ta? Ya, maka muncullah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Itu sekitar setelah 40 tahun pembuatan mushaf Quran di zaman Utsman, itu 40 tahun itu nggak ada titiknya. Ya. Setelah 40 tahun itulah baru ada apa? Titik. Nah, waktu itu, ini ada cerita. Tokoh paling kuatnya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Beliau meletakkan titik-titik, kalau fathah titiknya di atas, ya. Kalau dhammah titiknya di depan, kalau kasrah titiknya di bawah, semacam itu. Ya, belum ada fathah, dhammah, kasrah belum. Jadi A plastik ya, U depan ya, I di bawah. Nanti ada prakteknya di ada Dr. Aiman Sued menjelaskan ya dengan contoh. Nah, belum mengumpulkan beberapa orang untuk gitu, ada yang baca, ada yang ngasih tanda, baca ngasih tanda ya. Belum seperti sekarang. Sampai kemudian Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi beliau kemudian memberikan hamzah dalam bentuk kepala ain, seret. Sukun kepala kho, seret dipotong. Terus mulailah dibikin fathah itu satu di atas, ya, kasroh di bawah, dhammah diambil dari waw kecil, dan seterusnya, ya, sampai berkembanglah ilmu sampai dengan hari ini. Ya, jadi nggak serta-merta Quran itu langsung gampang dibaca seperti itu. Ya, itu panjang ceritanya. Ya, jadi sudah sampai di masa siapa? Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau meletakkan fathah kasrah dhammah dalam mushaf. Ya, jadi Quran itu kalau garis-garisnya itu disebut dengan Rasm Utsmani. Kalau titik fathah kasrah dhammah itu disebut dengan apa? Ilmu dhabt. Jadi Rasm Utsmani itu bukan fathah, bukan kasrah, bukan dhammahnya, tetapi apa? Garis-garisnya itu. Termasuk hamzah. Hamzah itu bukan Rasm Utsmani. Di zaman Utsman bin Affan tidak ada hamzah. Ya, adanya apa? Adanya bunyinya doang hamzah, tapi nggak ada tulisan hamzah. Ya, jadi ada bunyi yang tidak ada tulisannya. Ya, ada yang ada tulisannya tapi nggak dibunyiin. Banyak tuh. Ya, nanti kita temuin tuh. Kok ini ada tulisan alif tapi nggak dibunyiin gitu kan? Apa gunanya di situ? Nah, saya pernah diskusi dengan guru kami ya. Kenapa sih ada alif, ada waw tapi nggak dibaca? Bahkan ada yang dikasih bulat atas, bulat kecil di atasnya ya. Kata beliau itu ada hikmahnya, di antaranya adalah ada pahalanya. Ya sudah. Ya, kalau ada tulisannya nggak perlu dibaca, dapat pahala kan enak. Ya, jadi di masa Al-Imam Khalil bin Ahmad Farahidi lah mulai dibikin apa? Titik dan fathah kasrah dhammah. Termasuk juga hamzah. Nah, ini banyak tokoh-tokohnya. Nah, sampailah di marhalah sab'ah. Nah,
setelah waktu berlalu ya, periwayatan Quran segala macam, maka kemudian ada seorang imam namanya Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Mujahid At-Tamimi Al-Baghdadi, orang Baghdad, ya, wafat sekitar tahun 324 Hijriah. Ya, beliau kemudian mengumpulkan riwayat-riwayat Quran. Beliau menulis kitab namanya As-Sab'ah. As-Sab'ah artinya apa? 7. Ya, 7. Jadi ada 7 tokoh Quran yang kepada beliau lah bacaan Quran disandarkan. Jadi bacaan Quran itu semuanya dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi karena bacaannya bermacam-macam, nanti kalau ini bacaannya Nabi, ini bacaan Nabi, ya. Tapi kok beda? Akhirnya dibikinlah 7 orang yang dipilih dari semua imam-imam, 7 ini mewakili. Selain 7 banyak Quran tersebar seluruh dunia, ya. Tapi untuk memudahkan umat dipilih tuh 7 imam. Di antaranya siapa? Yang pertama adalah Imam Nafi'. Kemudian ada imam siapa? Qalun dan Warsh. Ibnu Katsir. Ya, ada macam-macam. Nah, di antara 7 itu, ya, ada dipilih 2 muridnya. Nah, di pertemuan kemarin kita bahas, ya, ada namanya qiraah, ada namanya riwayat. Di antara 7 qiraah ini diambil dari setiap satu qiraat Imam Nafi' dipilih 2. Namanya apa? Qalun dan Warsh. ya. Terus di antara Imam Ibnu Katsir, ya, beliau di Mekah, ya, Al-Makki, diambil riwayat Al-Bazzi dan Kumbul. Ya. Riwayat Abu Amr, ada qiraah Abu Amr diambil 2 riwayat Ad-Duri dan As-Susi. Ya. Di antara Ibnu Amir diambil riwayat Hisham dan Ibnu Zakwan. Di antara bacaan Imam Asim, nah, Hisham dan Ibnu namanya Syu'bah dan Hafiz. kita itu qiraahnya siapa? Imam Asim. Riwayat siapa? Syu'bah. Riwayat Asma pesantren kita. Ya, ini yang online, ya, perkenalkan, ini pesantrennya namanya pesantren atau ma'had Imam Hafs. Dari sinilah pengambilan namanya. Nah, ada Imam Hamzah dengan 2 periwayatnya Khalaf dan Khalad. Yang terakhir Al-Kisai. Yang terakhir Imam Al-Kisai punya murid ada Abul Haris Duri. Duri Ya. Al-Kisai. Ya, Duri Al-Kisai. Baik, itu 7 qiraah dan 14 riwayat. Nah, di masa itu muncul pendapat, ya, di antara Imam Nawawi misalnya muncul pendapat tidak ada bacaan yang benar melebihi 7 qiraat. Zaman itu. Ya, makanya kalau misalnya ada ustadz yang menyatakan Quran yang benar itu 7 qiraat ini, karena membaca kitab bisa jadi di masa itu, di masa Ibnu Mujahid. Kalau nggak salah Ustaz Hidayat pernah menyampaikan begitu. Ya, baik. Nah, setelah itu fase berikutnya adalah fase menadomkan. Ya. Jadi setelah dipilih imam-imam tadi itu, diaturlah dalam sebuah paragraf puisi, syair oleh Imam Asy-Syatibi. Maka muncul di situ, ya, seorang imam besar, Al-Imam Abu Muhammad Al-Qasim bin Firu Asy-Syatibi. Beliau tinggal dulunya lahirnya di Andalusia, daerah Syatib. PR kalian semua, masukkan Quran kembali ke negerinya Imam Syatibi. Kemana? Ke
ke Spanyol. Nah, jadi nanti siap-siap ya, dikirim jadi guru ngaji di mana? Spanyol, mau nggak? Allahu Akbar, gitu dong. Ya, siap ya? Insya Allah ya. Jadi target kita harus menyampaikan Quran kembali ke wilayah yang dulu menjadi penggerak Quran, yaitu Spanyol Andalusia. Nah, kemudian dirangkum oleh beliau dalam Hirzul Amani, bait-bait ya, yang berisi tentang tata cara membaca qiraah sab'ah. Dipilih satu torik, maka dimunculkan namanya torik Syatibiyah. Dan itulah yang sampai kepada kita. Nah, hampir semua rumah umat Islam, ya, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Jazari, Ibnu Jazari itu pernah meneliti hampir semua rumah umat Islam ada kitab namanya Hirzul Ma'ani. Ya, ada namanya bait-bait Syatibi. Jadi dulu itu Syatibiyah itu nggak cuma di pesantren, tapi di mana? Di rumah-rumah kaum muslimin. Nah, ini PR kita nanti. Ya. Santri, apa itu Ustaz? Nanti. Ustaz Rasid kan sudah mulai ngafal beliau. Nah, setelah itu beliau kemudian berguru lagi, ya, Ibnu Jazari, ini tokoh sentral juga dalam Quran, dan setiap riwayat Quran itu selalu ada beliau. Ada sahabat tadi kan, di bawahnya lagi ada Imam Asim, Imam Hafs, kemudian di bawahnya lagi ada Ibnu Mujahid, ya, Ad-Dani, Abu Dawud, Ibnu Sobbah, kemudian di bawahnya lagi ada Syatibi, ya, di bawahnya lagi ada Ibnu Al-Jazari. Ini tokoh sentral. Setiap sanad Quran hampir-hampir beliau pasti ada. Kok bisa begitu? Nah, nanti ceritanya. Ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Jazari beliau meneliti lagi, ternyata 7 ini masih ada yang belum tercakup di dalamnya. Beliau telusuri lagi, menambahkan 3 imam. Ya, menambahkan tiga imam. Siapa? Yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Madani. Di Madinah ada tokoh besar, ya, gurunya Imam Nafi, yang juga riwayat Quran itu ternyata beda dengan yang 7 ini. Ya, maka kemudian dimunculkan lagi qiraat Asrof, 3 imam melengkapi dari Dr. Amir. Baik. Kemudian ada Imam Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami Al-Basri. 3. Ya. Muncul imam ke-9. Yang ke-10 ada Imam Khalaf bin Hisham. Imam Khalaful Ashir. Jadi beliau meriwayatkan imam yang 7 menjadi periwayat, tapi di ke-10 beliau punya bacaan sendiri yang belum tercakup di mana? Sab'ah. Baik. Dan masing-masing dari 3 imam ini diambil 2 perawi. Sehingga total menjadi berapa? Qiraatnya 10 qiraat. Masing-masing qiraat ada 2 periwayat, menjadi berapa? 20 riwayat, ya. Terus ditelusuri lagi di bawahnya. Muncullah 980 torik. Torik itu apa? Nah, kemarin sudah kita bahas. Ya. Torik adalah pilihan-pilihan paket bacaan dari para murid-murid di jalur-jalur riwayah dan qiraat. Ya, Imam Asy-Syatibi beliau sengaja memilih 1 qiraat yang beliau pegang sampai mati. Ya. Beliau memahami yang lain, iya, tapi untuk bacaan Syatibiyah itu beliau bikin paket 1 khusus. Ya, yang hari ini kita baca. Namanya torik apa? Syatibiyah. Kaedah-kaedahnya begini, itu lengkap. Ya. Makanya syarat untuk bisa belajar qiraat yang lain harus clear dulu. Torik Syatibiyah. Ya, pertemuan yang lalu kita bahas tentang mat apa? Mat munfasil. Mat munfasil itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Ya.
Nah, sehingga dari sini membandingkan riwayat Syatibi dengan Thayyibah sebenarnya nggak tepat. Kenapa? Karena Thayyibah itu mencakup semuanya, Syatibi itu bagian darinya. Ini mudah-mudahan yang online bisa nangkep. Ya, jadi sebenarnya ya, kalimat membandingkan Thoriq Syatibiyah dengan Thoriq Thayyibah itu tidak tepat. Kenapa? Karena maksud dari Syatibiyah itu adalah satu jalur khusus, sementara Thayyibah itu mencakup semua jalur. Makanya bahasan-bahasan karena ini Syatibi, ini Thayyibah. Maksudnya adalah Thayyibah itu lebih luas lagi. Ya, Syatibi itu sudah termasuk yang Thayyibah. Menurut jamaah nangkep ini agak bukan kesalahan ya. Bahasa para ulama yang harus kita pahami. Ya. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Afwan Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum. Untuk salat pertama Ustaz, ini direkam nggak Ustaz? Sehingga nanti bisa buat murajaah lagi Ustaz. Kalau nggak salah direkam. Ada panitia. Kalau nggak salah ya, coba saya cek. Ada bisanya direkam, insya Allah. Direkam itu kelihatan ada recording. Tanggung jawab. Direkam, oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini Ustaz, apa namanya? Tadi yang ide pengumpulan Al-Quran itu Ustaz dari siapa, kemudian kenapa Umar tidak menerimanya, dan dikumpulkan ke siapa Ustaz habis setelah dibukukan Ustaz? Yang tidak mau membukukan pertama Abu Bakar As-Siddiq nggak mau dibukukan. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, dirayu, ya ini sahabat banyak yang meninggal menghafal Quran ya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mau mengumpulkan. Dan hanya satu, dititipkan kepada sepeninggal beliau ya, waktu ada beliau di beliau, karena beliau adalah khalifah, ya pemimpin umat. Setelah berikutnya disambung oleh Umar. Nah, Umar punya anak yang sekaligus Ummahatul Mukminin namanya Hafsah. Ya, maka dititiplah kan dia di Hafsah. Ya, Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Hafsah. Nah, di masa Utsman bin Affan yang mushaf yang ada pada Hafsah diambil untuk dijadikan rujukan utama mana bacaan-bacaan yang perlu dikumpulkan supaya mushafnya itu apa? Mencakup semua bacaan qiraat. Begitu? Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Silakan, soal yang lain. Anda Ustaz, Afwan mau bertanya. Untuk Thoriq itu akhirnya tadi menjadi berapa jumlahnya Ustaz? Afwan? Total 980. 980. Ya. Nah, atau yang lain dulu. Ayo, setelah itu kita bahas Thoriq. 980 ini tidak keluar dari 7 huruf semuanya ya Ustaz? Semuanya tidak keluar dari sabatu ahruf. Baik. Terus berikutnya Ustaz Afwan, ini yang terakhir pertanyaan. Dari 980 Thoriq ini semuanya dari Syatibi dan Thayyibah. Thoriq Syatibi dan Thayyibah. Syatibiyah itu salah satu Thoriq. Hanya salah satu. Dikembangkan lagi oleh Imam siapa tadi? Ibnul Jazari ya, menjadi 10 qiraat dan 20 riwayat ya. Nah, dikembangkan lagi sampai terkumpullah Thoriq-Thoriqnya itu ada 980. Jadi Thayyibah itu mencakup juga Thoriq Syatibiyah. Ya. Mudah-mudahan nangkep. Insyaallah. Baik, ada lagi yang lain, silakan. Ustaz, ini Ustaz, mungkin Ustaz bisa diulangi lagi Ustaz, kenapa di zaman Utsman itu mushaf dicetak ulang Ustaz? Tadi sempat ketinggalan Ustaz. Baik, bisa dilihat di kitabnya, di sini ada panjang ya. Singkat cerita, kenapa dicetak ulang ya, dibikin mushaf-mushaf induk? Karena terjadi perselisihan imam yang menjadi imam-imam pasukan kaum muslimin yang memimpin banyak kabilah. Ya, akhirnya apa? Gontok-gontokan, musuh-musuhan di berbagai negeri sini, dan nggak ada
rujukan utama. Semua merasa apa? Semua merasa lebih utama. Bacaan saya lebih utama karena saya langsung dari Rasul. Saya juga sama dari Rasul. Gontok-gontokan, akhirnya diputuskanlah di zaman Utsman bin Affan perlu dibuat namanya mushaf induk. Ya, karena hampir perang gara-gara Quran. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Ustaz, Afwan Ustaz. Silakan. Untuk yang tadi dijelaskan Ibnu Jazari itu menambahkan 3 imam. Nah, Sugro yang berarti ya. Nah, disebut dengan Asroh Sugro. Muncullah kitab namanya Ad-Durrah Al-Mudiyah. Jadi pertama Syatibiyah mencakup 7, kemudian ditambah lagi dengan Durrah Al-Mudiyah mencakup 3 imam. Di situ disebut dengan Asroh Sugro. Nah, nggak puas nih Imam Jazari, masih banyak riwayat-riwayat yang belum apa? Tercakup. Maka beliau bikin kitab namanya An-Nashr. Ya, Thayyibatun Fikratul Ashr. Maka disitulah tercakup seluruh bacaan Quran, ya. Muncullah istilah namanya Asroh Kubro. Begitu, walau langsung. Berarti jumlah imamnya masih sama? Masih sama. Tapi toriknya berbeda-beda. Kalau di Durrah, toriknya hanya beberapa. Beliau mengikuti caranya Imam Syatibi. Ya, jadi metode Al-Imam Ibnu Jazari ketika menulis Ad-Durrah itu mirip dengan Imam Syatibi, memilih tertentu, torik tertentu. Ya, dibebaskanlah semuanya di mana? Di Asroh Kubro. Baik, demikian. Ada lagi? Kalau tidak kita langsung masuk ke torik kenalan dengan 980 torik. Cukup ya semua ya jamaah? Yang offline boleh yang nanya offline. Pak Jamal ya, ini ada saudara saya. Pak Kiai Jamal, apa tahu? Iya boleh, silakan. Iya. Ini bagi calon-calon hafiz, bagaimana kalau dia sudah menemukan ajaran tapi itu belum terlaksana? Baik. Atau paling tidak dia belum menguasai yang tadi sama akhlak tadi. Baik, ya, alhamdulillah Sarmadin ya. Jadi kewajiban umat Islam ya secara fardu ainnya cukup dengan satu jenis bacaan, insya Allah sudah tercukupi. Ya, karena Quran itu wajib dibaca dengan bacaan yang benar persis yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sanad belum dapat, ya, tetapi secara dirosah, secara pelajarannya sudah dapat. Makanya ada ilmu riwayah, ada ilmu diroyah, ada ilmu jalur sanad, ada ilmu makna dan materi pelajaran praktek seterusnya itu. Ya, jadi kalau sudah dapat sudah cukup. Riwayah itu fardu kifayah. Ya, melengkapi ilmu tajwid itu fardu kifayah. Jadi tidak apa-apa, ya kaum muslimin bacanya udah benar, walhamdulillah. Jangan kita kemudian tuntut mereka, ini belum benar ya, proses. Jadi ada jalan mudahnya, ya simpelnya, paling mudahnya, makanya dibikinlah Torik Syatibiyah, paling mudah, paling simpel, dibikinlah Iqra, dibikinlah segala macam, semua itu sebenarnya mempelajari satu jenis bacaan. Nah, setelah bisa dalam bacaan itu, jangan merasa puas. Jangan merasa cukup. Wah, saya udah jago Quran nih, ya udah selesai ya, 30 juz. Setelah dicek Al-Fatihahnya belum lengkap. Ya, Al-Fatihahnya baru satu torik, satu jenis bacaan. Padahal ada 10 imam ya, yang beda-beda, ada 20 periwayat, ada berapa torik? 90 torik. Berarti masih panjang PR-nya nih, gitu ya. Iya. Ada yang lain? Santri boleh? Kita sampai jam 10 maksimal. Kalau tidak, kita selesaikan langsung kenalan dengan torik. Ya. Bagaimana ceritanya Imam Ibnu Jazari? Beliau bisa mengambil torik-torik itu. Ada setidaknya di sini misalnya tertulis 58 kitab. Ya. Jadi Al-Imam Al-Jazari itu meneliti berapa kitab? 58 kitab. Ya, contoh-contohnya di sini ada. Misalnya
kitab As-Sab'ah yang ditulis oleh siapa? Ibnu Mujahid. Kitab Al-Ghayah ditulis oleh Imam Al-Asbahani. Kemudian kitab Al-Irsyad oleh Ibnu Ghalbun. Kitab At-Tazkirah fil Qira'ati Tsaman. Jadi ada ulama yang menulis kitab ada 8 bacaan, ya. Dan seterusnya. Ini sampai kalau saya bacakan habis waktu ya. Ada 58 di kitab, beliau kumpulkan jadi satu. Ya. Maka torik-torik tersebut terkadang mengambil nama kitab, terkadang mengambil nama orang. Nah, mudah-mudahan sampai sini jelas. Ini panjang ini ceritanya. Pokoknya begitu kenalannya dulu ya. Namanya kenalan kan saya hello dulu lah ya. Pendalamannya nanti di kesempatan yang berikutnya. Nah, ini contoh. Contoh bagaimana Al-Imam Ibnu Jazari dengan Thariq Thayyibatun Nashr. Ya, dalam kitab At-Tazkirah dengan beragam bacaan, lebih mudahnya nanti pakai ini. Nah, kalau yang online itu ngelihat ya, riwayat Hafs An-Asim itu ada 2 jalur besar. Ya, riwayat Hafs An-Asim ada 2 jalur besar. Namanya Thariq Ubaid bin Sabbah dengan Thariq Amr bin Sabbah. 2. Nah, dari 2 ini muncullah Ahmad bin Sahal Al-Asnani ya. Terus sampai ada Thariq Al-Hashimi, ada Thariq Abi Thahir, ada Thariq Fil, ada Thariq Zur'an. Itu contoh nama-nama Thariq. Ya, jadi Imam Syatibi itu ya, beliau mengambil salah satu dari ini. Padahal ada berapa? Ada 2 jalur besar, kemudian di bawahnya sampai terkumpul kemarin 52. Ya. Muncul 57 dari mana? Nah, ada namanya Az-Zoba, termasuk agak belakang-belakang sini. Nyari-nyari lagi, ada 5 lagi yang belum ada. Sehingga menjadi 57 khusus untuk bacaan siapa? Bacaan Imam Hafs An-Asim. Ya. Jadi untuk Syatib biasa saja riwayat Hafs An-Asim ya, itu ada 57. Yang lain-lain berapa? Nah, gampangnya gini ya. Setiap bacaan yang qiraat 10, riwayat 20 ya, setiap Thariq hampir rata-rata 50. Hampir rata-rata 50. 50 kali 20 berapa? 50 kali 20 1000. Nah, itulah muncul 980 karena setiap Thariq, setiap riwayah ya, dan juga qiraah itu ada 20 riwayah, rata-rata ada yang 48, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 52, 57. Dikumpulin semua ada berapa? 980. Nah, ini kenalannya begitu. Kenapa muncul 980 Thariq? Nah, ini contoh. Ini yang paling gampang kita carikan di jadwal. Nah, contoh ya. Di sini ada Thariq At-Taisir. Perbandingan antara Thariq Taisir dengan Thayyibah. Pertama, Mat Munfasil. Mat Munfasil, Syatibiyah membaca dengan 4 atau 5. Enggak lebih. Nah, adapun At-Taisir, dia hanya membaca 5 harokat. Adapun Mat Muttasil, Syatibi membaca berapa? Mat Jaiz Munfasil tadi 4 atau 5. Sekarang Mat Wajib Muttasil, Syatibi membaca berapa? 4 atau 5. Makanya dalam kaidah Syatibiyah, Imam Ibnu Jazari membuat kaidah undang-undang hukum
Mad jaiz dan mad wajib, ya, mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil mutasawiyani fil quwwah wal martabah. Kedua-duanya sama dalam kekuatan dan tingkatan, yaitu 4 atau 5. Ya. Sedangkan tarik taisir menggunakan fuwaid tawasud 5 saja. Nah, ini contoh perbedaannya. Contoh bedanya asyatibiyah dengan at-tadhkirah tadi ya. Fuwaid tawasud. Nah, misalnya wayab sutu. Ya, wayab sutu. Nah, Imam Asy-Syatibi beliau hanya menggunakan sin. Ya, makanya di Mushaf Indonesia sinnya di atas. Nah, rumus kalau Imam Syatibi sin dua cara shad. Jadi ada 4 tempat. Ya, kalau kita urutkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, rumusnya adalah sin 2 cara shad. Apa saja? Nah, nanti itu pembelajarannya lebih dalam. Ya. Nah, di antara yabsutu itu adalah sin saja bacanya. Tapi untuk korek at-tadhkirah hanya shad. Wa yabsutu. Ya, hanya shad wa yabsutu. Shad dua-duanya apa shad kemudian tha. Kalau riwayat Syatibi membaca dengan ya baksu, sin, ya baksu baru tha. Misalnya bastoh, nah ya, fil khalqi bastoh itu untuk riwayat Syatibi hanya sin saja. Untuk riwayat Thariq at-Tadhkirah shad saja. Begitu ya. Dan seterusnya. Ini kalau saya teruskan panjang lebar kali panjang gitu. Nah, ini buahnya ini. Ini detail sekali penjelasan tentang bedanya Thariq Syatibi dengan Thariq yang lain. Baik, ada pertanyaan silakan. Yang penting udah kenal dengan yang namanya Thariq. Kenapa ada 980? Detailnya di kesempatan yang lain. Apa Ustaz tadi yang perasaan ya Ustaz ya? Yang Thariq Syatibi untuk mad al-munfasil muttasil cuma 4 ya Ustaz ya, nggak ada disebutin 5 kalau nggak salah ya. Benar nggak itu Ustaz? 4 atau 5? Yang itu kan kayaknya cuma 4 doang, nggak ada 5-nya Ustaz kalau nggak salah ya. Baik, ya disebutkan di sini 4 untuk membedakan ya. Kalau 5 kan jadi sama. Baik, ya, yang di kitab ini dijelaskan hanya 4 ya untuk membedakan. Dan memang gini, Imam Asy-Syatibi ya, beliau lebih memilih 4 ketimbang 5 gitu. Ya, jadi secara adaan lebih utama mana Imam Syatibi antara 4 dan 5? Jawabannya adalah 4. 5 boleh. Ya, 5 diperbolehkan. Ya, terima kasih diingatkan ya. Di kitab ini disebutkan hanya 4 ya. Nah, dalam pembahasan yang lain 4 atau 5, tapi lebih utama berapa? 4. Nah, ini contoh-contoh perbedaannya ya, contoh-contoh perbedaannya. Ya, di sini disebutkan semuanya 4. Berarti Imam Syatibi ya, beliau lebih menguatkan 4 harokat untuk mad munfasil dan muttasil. Afwan Ustaz. Tafadhol. Saya mau nanya tentang yang at-takbir Ustaz. Oh ya, takbir. Nah, ada nih beberapa yang mengatakan takbir. Nah, untuk Imam Thayyibah ada yang membolehkan takbir ya, tapi untuk Imam Syatibi tidak ada takbir ketika surat duha sampai dengan Anas tuh tanpa takbir. Jadi kalau ada yang misalkan
khatmul Quran ya. Ada yang setoran terakhir kan kadang disaksikan banyak orang gitu kan. Ketika terus Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada tapi untuk torik yang lain. Boleh tapi torik yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan ini setoran apa ini? Setoran Quran Syatibi. Jangan takbir gitu. Nah, kalau pakai takbir berarti torik yang lain. Nanti kalau kita setoran ke guru, ya setoran ke guru talaki, ya mau setoran langsung ngambil sanad, ya. Kalau sanadnya Syatibiyah, torik Syatibiyah tanpa takbir. Nanti ada yang takbir, ya ngambil torik yang lain. Dia udah belajar qiraah Ashraf Kubro, nanti baca pakai takbir. Demikian. Ada lagi pertanyaan, tafadhol. Nanti ada jadwalnya yang sebentar. Saya carikan yang lebih ringkas. Ustaz, mohon bertanya. Ya, sebentar. Minta diulang tentang Ashraf Sugro tadi, Ustaz, yang dimaksud Ashraf Sugro itu. Ya, Ashraf Sugro itu Al-Imam Ibnu Jazari, ya, setelah mengarungi lautan ilmu, beliau mendapati As-Sab'ah yang ditulis oleh siapa? Ad-Dani, ya, Ibnu Mujahid dan ulama-ulama sebelumnya, itu belum mencakup 3 bacaan dari Al-Imam yang beliau temuin riwayat yang lain. Ya. Sehingga untuk melengkapi Sab'ah, beliau bikin Ad-Dur Al-Mudiyah dengan metode yang persis digunakan oleh Imam Syatibi, ya, dengan memilih torik tertentu, dimunculkan 3 imam besar lagi. Ya. Tapi masih apa? Masih toriknya sedikit. Nah, maka dipilih 3 imam besar. Siapa saja tadi? Abu Ja'far, terus Yakub, terus Khalaf. Ya. Khalaf itu dia jadi riwayat yang lain ya, tetapi dalam 10 besar beliau juga ikut jadi imam. Karena bacanya ada yang berbeda dengan bacaan yang lain. Ya, dengan Sab'ah, maka muncullah Ad-Dur Al-Mudiyah mencakup 3 penyempurna dari As-Sab'ah. Khirzul Amani 7 dilengkapi dengan 3 Ad-Dur Al-Mudiyah, maka ketika sudah belajar Khirzul Amani Sab'ah dengan Dur Al-Mudiyah Ashraf disebut dengan Ashraf Sugro. Demikian. Baik Ustaz, syukron. Afwan. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Silakan. Berarti kalau misalnya disimpulkan torik itu cara berbacanya semuanya berbeda Ustaz. Paket bacaannya berbeda tapi sedikit, nggak banyak kok. Misalkan ini kan ada 13 tempat gitu kan, bedanya ada 12, yang sini ada 15 tempat. Ya. Dan kalau misalkan memilih torik tertentu, ini aturan mainnya yang berbeda dari Imam Syatibi dari jalur Syatibiyah. Begitu. Berarti kalau misalnya kita belajar Asyatibiyah, kemudian Duro sama Thayyibatun Nashr, itu belum mencakup belajar semua thariqah berarti ya, Zat? Kalau sudah Thayyibatun Nashr, sudah semua. Oh, sudah semua. Yeah. Ya, jadi Thayyibatun Nashr itu kayak ensiklopedi Quran. Ya, lengkap. Begitu, Allah langsung. Syukran, Zat. Afwan. Betul. Jadi kalau kita misalkan dalam membaca satu surah, bisa nggak dalam pembacaannya itu gabungan beberapa torik itu? Nah, pertemuan yang lalu kita bahas ya, haram hukumnya talfik dalam Quran. Ya, jadi pertemuan yang lalu ya kita bahas tentang talfik hukumnya haram. Nah, ini perlu saya bacakan ini biar mantap. Ya, tentang haramnya talfik. Kita kenapa sampai mendalami seperti ini gara-gara ini? Ya, bahwa kita itu nggak boleh nyampur aduk. Kalau talfik dalam fikih kan boleh. Ya, ketika umroh kita pakai imam
Imam Malik, ketika di Indonesia pakai Imam Syafi'i boleh. Ya. Nah dikatakan di sini fatalfiqu fil qiraati au tarkib, yang namanya talfiq, nyampur-nyampurin torek tadi, ya, atau torek ini campur dengan torek dari satu majelis, huwa khalqul turki ba'diha bi ba'din, mencampur adukan beberapa jalur riwayatan. Qala An-Nuwairi fi Syarhil Durrah, Imam An-Nuwairi menjelaskan ad-Durrah tadi, yang 3 penyempurna tadi, wal qiraatu bi khalqit turki wa tarkibiha haramun au makruhun au ma'ibun. Ya, mencampur-campur tadi kayak apa? Bacaan talfiq tadi itu hukumnya adalah haram, makruh, dibenci, ya, ma'ibun, dan tercela aib. Nah, makanya penting kita berkenalan dengan torek yang lain, ya. Kasusnya seringnya terjadi apa? Ada santri Imam Hafs dulu, ya. Dia baca dengan ya ayyuhalladzina amanu mat jaiz munfasilnya dibaca 2 harokat. Ngikutin siapa Anda? Ngikutin Syekh Suraim. Ya kan? Ngikutin ulama Saudi gitu kan? Ulama Saudinya mah bener karena tahu ilmunya. Gitu kan? Nah, kita yang cuma pakai kaset, wah musibah ya, campur-campur dengan torek yang lain ya, maka hukumnya haram, makruh, dan aib. Misalkan pertama kedua berbeda. Nah, boleh. Ya, menurut guru kami ya, yang Sultan pernah kami tanyakan, boleh nggak pakai rokat? Yang penting satu paket bacaan sampai misalnya kalau kita kan baca dari ta'awud sampai shadaqallahul azim misalnya pernah begitu kan? Nah, itu satu wajah bacaan boleh. Ya, kemudian rokat kedua yang lain boleh. Walaupun kalau jadi imam ya di masyarakat usahakan tetap torek syatibi. Kecuali di pesantren. Nah, pesantren kita ini beberapa kali ya pernah tuh ya bacaan yang lain buat waras, buat kolom dan yang lain. Jadi hati-hati jangan mentalfik. Nah, gunanya kita di sini adalah untuk meluruskan supaya jangan terjadi talfik dalam Quran ya. Karena lebih galak lagi di sini au taqdir masama min qurra'il idza'at fa yakunu qad hadama ahad arkanil qira'ah as-sahihah ats-tsalatsah wa ta'uddu qira'atuhu an dzalik min babil kadhibi birriwayati lil Qur'anil Karim. Kalau kita belajarnya cuman mendengarkan radio, mendengarkan YouTube, mendengarkan kaset ya, tanpa mau talaki, tanpa mau datang kepada guru ya, dan mencukupkan diri dengan itu saja, maka itu menjatuhkan salah satu dari 3 rukun qiraah yang sahihah ya. Dan dikatakan di sini adalah bagian ya dari pendustaan minal babil kadzibi. Ya, bagian dari mendustakan dari riwayat Al-Qur'an Al-Karim itu. Makanya kemarin kita bahas tentang hukum belajar hanya dari media. Boleh pakai media, boleh pakai YouTube, boleh dengerin, tapi tetap harus talaki menghadap guru. Ya, makanya di majelis online ada kan tawaran untuk talaki, nah, itu manfaatkan. Ustaz talaki enggak, sampai hari ini saya masih bertalaki. Ya, belajar qiraah sab'ah ya, diskusi dengan guru qiraah asra ya, bahkan gimana tuh supaya ini qiraah riwayat syadzah nanti bisa juga kita pelajari ya. Jadi setelah 10 ini ada 4 lagi nanti. Nanti ya, itu kesempatan yang lain. Jangan sekarang. Kenalan dulu dengan 10. Dengan 980 tarik. Nanti kesempatan yang lain kita akan baca riwayat syadzah. Nah itu Quran tapi nggak boleh dipakai sholat. Ada. Riwayatnya itu nyambung ke Rasul. Ya. Tapi belum mutawatir. Makanya ada 3 syarat. Quran, bacaan Quran itu disebut Quran yang mutawatirah, ya, yang benar, yang sahihah. Syarat pertama, harus mutawatir, harus muttasil, harus nyambung sanadnya kepada Rasulullah SAW, ya, dan minimal di tobakot, misalnya di tobakot sahabat, di tobakot tabi'in itu lebih dari 3. Banyak. Ya, periwayatnya itu banyak di satu tingkatan. Ya, baru disebut mutawatir, masuk dalam rukun pertama dari qiraah as-sahihah. Ya.
Rukun yang kedua harus sesuai dengan Rasul Utsmani tadi. Utsman bin Affan mengumpulkan kitab-kitab atau mushaf induk, dikirim ke berbagai wilayah. Semua bacaan harus sama, harus bisa masuk ke Rasul Utsmani. Nyelempeng, nyimpang dikit, bukan qiraat. Yang ketiga sudah otomatis ya. Kalau mutawatir, kalau sesuai Rasul Utsmani, maka yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Loh ada Ustaz, ya, sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan Rasul Utsmani. Ya, contohnya apa? Nanti akan ada bacaan gini. Kalau kita kan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin ya. Nanti ada bacaan Malika Yaumiddin. Boleh enggak? Boleh, tapi jangan dipakai sholat. Ya, bubar nanti jamaah gitu kan. Itu namanya riwayat syadzah. Riwayat syadzah. Yang beda, bacaan Imam Haus memanjangkan Malik Yaumiddin itu termasuk bacaan minoritas. Di antara 10 imam, hanya 2 imam saja yang membaca pendek. Yang lain tuh yang lain pendek. Malik Yaumiddin ya, Imam Asim pendek. Maliki. Panjang ya, panjang. Maliki bacaan riwayat kita. Baik. Tinggal 10 menit lagi. Monggo, bila ada yang bertanya. Ada 4. Siapa saja PR? Ya, PR. Di antaranya adalah Abu Hasan Al-Basri. Ya. Tanya nanti ke sendiri. Ya. Contohnya tadi bacanya apa? Malika Yaumiddin. Ada begitu juga tuh. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tapi nggak boleh dipakai sholat ini. Ya. Karena terkadang untuk memaknakan sesuatu yang lain supaya tafsirannya itu jauh lebih kuat. Terkadang seperti itu. Boleh nggak dipakai untuk hujah? Boleh. Riwayat syadzah itu boleh. Bahkan sebagian ulama menyebutkan riwayat syadzah adalah riwayat dalam rangka mentafsirkan Quran. Makanya dia tidak dianggap Quran, tapi tafsir Quran. Tapi secara sanad kuat. Ya, hanya nggak sampai mutawatir. Baik, ada lagi pertanyaan, tafadhol. Sambil saya buka-buka kitab ya, untuk kenalan dengan torik-torik yang lain. Ini sudah bagan ya, sudah masuk bagan-bagan ini untuk memudahkan. Ustaz, mau tanya. Silakan, tafadhol. Bolehkah kita membaca riwayat lain tanpa belajar itu nggak boleh ya berarti? Dibacakan di mana? Saat sholat misalnya wadduha, kita belum memiliki sanad, tapi kita sudah tahu bacaannya itu seperti itu gitu, riwayat lain. Sholat sendiri atau jamaah? Jamaah. Jamaah bersama masyarakat atau bersama santri saja? Santri. Santri saja ya. Kalau dengan santri minimal ada guru yang dijadikan rujukan itu boleh. Ya, guru yang dijadikan rujukan ya, bahwa ini kita yakin ini adalah benar, bacaan yang benar, boleh. Pesan dari Kiai Hasan Saqaf, ya justru usahakan kalau punya pesantren ya, kalau punya murid ya, sebarkan dakwah Quran ini supaya kembali lagi Quran itu menjadi ramai, menjadi apa, semarak ya. Dan yang menjadi catatan ya, jangan sampai bacaannya ini main-main, itu saja. Ya, boleh dibacakan jadi imam, makmumnya santri boleh, tapi syaratnya apa? Tanamkan dulu bahwa ini Al-Quran yang agung, yang mulia, yang datang dari Rasulullah SAW. Ini adalah warisan yang lama tidak tergali. Setelah mereka semua memaklumi, gitu ya, baru boleh. Tapi kalau tiba-tiba langsung tanpa ngomong tanpa apa, gitu kan, nggak ada pengumuman, langsung Allahu Akbar, gitu kan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bubar. Apa ini Ustaz ini? Waduh, gitu kan.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak ada yang amin. Nah, ini bahaya. Ya, jadi boleh dengan syarat-syarat yang ketat. Tafadhol yang lain. Tinggal 5 menit lagi. Nah ini fahrosnya ya, fahrosnya daftar isi dari kitabnya. Ini mudah-mudahan bisa diambil faedah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita. Dulu saya ada tamu ya. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan tamu. Kenalkan ini Pak Jamal ya. Beliau teman satu pesantren sekaligus orang tua kita dulu. Ya, beliau guru kita juga dalam banyak hal ya. Dan sudah lama nggak ketemu. Alhamdulillah beliau datang ke sini ya. Niatnya apa tadi? Ingin ketemu ya, mungkin kangen sama saya mungkin ya. Talabul ilmi ya, niatnya talabul ilmi ya. Dan kepada jamaah online kita cukupkan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan pesan dari guru kami, usahakan ya dakwah Quran itu bisa disebar ke sebanyak mungkin umat supaya umat menjadi sibuknya dengan Quran ya. Semangatnya itu dengan Quran. Ghiroh juangnya itu bersanding dengan Quran. Anda silahkan berjuang di ekonomi, di politik, di sosial, di segala macam, tapi jangan pernah meninggalkan Quran. Ya, dan kalau ada dakwah Quran dukung ya, supaya Quran itu betul-betul semarak. Karena kebangkitan umat sesuai dengan bagaimana umat sikapnya terhadap Quran. Dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling agung untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat Quran. Ada orang Islam kok tidak ada kebenaran Quran, itu musibah. Ya, sehingga kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.